Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa kembali di ibadah online Mari yang ke-161. Semua karena anugerah Tuhan semata yang telah memelihara kehidupan kita dan memberkati kita hingga sampai saat ini. Mari kita bersama-sama mengagungkan dan menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan dari hati kita. Kita akan bersama mengatakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Spirit.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah online kita yang ke-161. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama bersukacita dan muliakanlah nama Tuhan. Dengan sukacita kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Kita menang, kita kuat, kita berkemenangan di dalam Tuhan ketika kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan segenap keberadaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini bertemakan pujian dan penyembahan, seri yang ketiga yang terakhir. Pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, yang tetap akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MPH dari Jakarta. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, mengenalmu Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, sehingga hati kita boleh bertemu dengan hatinya Tuhan, dan keberadaan Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam anugerahnya. Mari nyanyikan bersama saya, mengenalmu Tuhan. Dalam kudus hadirat
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Anton Lakiono. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Ketemu lagi dengan Pendeta Anton dalam ibadah online Yamari, Yayasan Marturia Immanuel di Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja masih ingat akan session-session yang sudah saya sampaikan. Baik yang pertama, mengapa kita memuji Tuhan? Lalu yang kedua, dampak dari kita memuji Tuhan. Lalu yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita memuji Tuhan yang sesuai dengan firman Allah, tentu saja. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk firman Tuhan yang tidak kami terima. Biar kami juga bukan hanya mendengar, tapi berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Dengan jelas sudah saya paparkan. Menurut firman Allah, yang paling tidak kita paling kenal adalah bahwa memuji Tuhan itu perintah Tuhan. Karena Allah kita diciptakan adalah untuk memuji Tuhan. Dampak dari pujian adalah menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah ibadah maupun doa-doa kita. Dan yang luar biasa adalah kuasa pujian bisa mengusir kuasa kegelapan, baik dalam diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Maka dari itu kalau mengusir kuasa kegelapan, jangan pakai salib dari kayu kayak di film-film itu. Iblis lari, bukan lari apa? Lari masuk di dalam diri kita. Tapi saat kita memuji Tuhan, ada kuasa Allah, maka iblis itu akan lari dari kehidupan kita semua, bahkan dari sekitar kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini, saya ingin belajar bersama-sama dengan saudara bagaimana menjadi penyembah yang benar menurut firman Allah. Dasar utama di dalam kita memuji Tuhan adalah kita tidak memakai cara hidup kita. Bagaimana kita menyanyi, bagaimana kita memuji. Karena kita yang puji adalah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara menyanyi kita bukan dalam arti show di mana-mana supaya kita bisa dilihat dan ditepukin tangan orang. Tetapi kita berbicara bagaimana Alkitab banyak menyoroti atau berbicara mengenai cara-cara untuk memuji nama Tuhan. Kita masih ingatkan bahwa setiap orang itu adalah penyembah. Sekali lagi saya katakan, setiap pribadi yang dimenangkan oleh Yesus Kristus Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dilepaskan dosanya. Khususnya kita, saya dan saudara adalah penyembah-penyembah Tuhan. Jadi, menyembah dan memuji Tuhan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Penyembahan bukan saat persekutuan saja tentu saja. Tetapi penyembahan itu adalah menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Dimanapun Anda berada, kapanpun kita harus memuji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, teknik menyembah dan memuji Tuhan bukan karena ciptaan manusia, tetapi diciptakan oleh Tuhan dan kita melakukannya harus sesuai dengan firman Allah. Saudara, yang pertama, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-64, seandainya saya menyebutkan ayatnya lalu berbeda dengan Alkitab yang ada, karena Mazmur dalam bahasa Inggris itu kadangkala selisih ayat, dicari atas bawahnya, ya. Di dalam ayat yang kelima atau yang keempat, demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Memuji Tuhan, mengapa harus mengangkat tangan? Kenapa tidak bersedekap aja, tumpang tangan aja, ya kan? Sehingga kalau di gereja-gereja kadang-kadang kita cuman sikap begini tanpa ada gerakan. Karena apa? Ya saya tahu, kadang-kadang kita dibatasi dengan liturgi gereja,
Tetapi menurut firman Allah yang saya sampaikan, bukan menurut atau pendapat pendeta Anton. Ayat mengatakan, firman Tuhan mengatakan, angkat tanganmu. Ya kan? Mengangkat tangan artinya apa, saudara? Ada artinya. Yang pertama, mengangkat tangan, tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Nanti dibaca ayatnya masing-masing di rumah ya. Dan kalau saya baca semuanya di sini, waktunya habis karena saya dibatasi dengan waktu, saudara. Kalau kita mengangkat tangan, apakah ada ayatnya? Ada. Di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dan 1 Tawarikh pasal yang ke-13, ayat yang ke-6. Bentuk tangan yang mirip dengan sayap malaikat kerubim pada tabut perjanjian Allah. Berarti memuji Tuhan dengan mengangkat tangan ada makna tersendiri dalam pribadi kita, pribadi saudara, dan pribadi saya. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengangkat tangan? Gambaran seorang bayi yang minta digendong atau dipeluk oleh bapaknya. Artinya apa? Saat kita mengangkat tangan, kita komunikasi dengan Bapa kita yang di sorga. Bagaikan bayi yang lagi sukacita, mengangkat tangan, dipeluk oleh orang tuanya. Bukankah kita punya Bapa di surga? Mari kita mengangkat tangan kita. Saat kita mengangkat tangan, Bapa turun tangan memeluk saya dan saudara. Saudara, yang ketiga, mengangkat tangan itu lebih mudah berkonsentrasi. Khususnya pada saat kita berdoa, kita mengangkat tangan kita menengadah ke atas. Menggambarkan apa? Bahwa kita berserah kepada Tuhan. Yang keempat, mengangkat tangan tanda keterbukaan hati kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Dia, dari Dia, untuk Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, yang sudah menjadikan kita anak-anak Allah, yang sudah membenarkan kita sekalipun kita menjijikkan mata Tuhan dulunya. Tetapi karena pengorbanannya Yesus, kita berserah kepada Dia dan membuktikan hidup kita tergantung dari Tuhan. Saudara, mengangkat tangan artinya yang keempat, yaitu yang kelima, menerima apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sikap yang pasrah, bukan berserah. Beda ya, pasrah itu masa bodoh, ya mau apain deh gitu. Tapi kalau pasrah, ada satu tindakan bahwa aku hanya mengandalkan Dia. Sehingga saat kita melangkah, melakukan apapun juga, kita serahkan kepada Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan, ya kan? Ada suka dan duka, kita pasrah sama Tuhan. Karena kita berusaha, tetap Tuhan yang menentukannya. Oleh karena itu, saudara, mengapa kita perlu mengangkat tangan saat kita menyembah? Karena menurut ayat firman Allah ada di dalam firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Cara yang seperti apa yang terbaik dalam hidup kita? Bertepuk tangan. Di dalam Mazmur 47 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Ayat yang kedua, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Wah, luar biasa. Rupanya tepuk tangan juga diatur oleh Tuhan, saudara. Bukan tepuk tangan seperti saat kita menonton sepak bola dengan gembira sukacita melihat tim yang membuat gol di mana mereka bertanding. Tetapi rupanya memuji Tuhan dengan tepuk tangan itu bukan dari kita pribadi, tapi ada satu ayat yang menyarankan, bahkan mengutus, bahkan mewajibkan kita tepuk tangan. Tentang saudara mau atau tidak, hak kebebasan ada di saudara. Tapi ada tuh yang mengatakan tepuk tangan kayak tepuk burung dara, tepuk tangan kayak anak kecil saja. Memang kita di depan mata Tuhan, kalau kita nggak seperti anak-anak, nggak bakalan bisa masuk surga. Oleh sebab itu, kita anaknya Tuhan, bukan? Kita bersikap sebagai anak-anaknya Allah. Apa yang ada di dalam Alkitab, mari kita lakukan. Bertepuk tangan. Sekali lagi saya katakan, saudara, ada aturan-aturan di mana kita tidak bisa, ya sudah.
Yang penting kita beribadah, tapi saat keseharian kita bisa bertepuk tangan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bertepuk tangan, mengeluh-elukan Allah, ungkapan rasa kita bersyukur kepada Tuhan, bersorak-sorai atas pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang ada dalam pencobaan diberikan jalan keluar oleh Tuhan, karena kekuatan itu yang Tuhan berikan, sehingga pada saat kita terhindar dari segalanya, bukankah kita meluapkan dengan sukacita, dengan tepuk tangan yang sorak-sorai kepada Tuhan, bahwa Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu, saudara, saat kita ada di dalam pencobaan, jangan minta dilepaskan oleh Tuhan. Tapi mari kita berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya di kita diberikan kekuatan. Karena kekuatan kita datang dari Tuhan. Dan Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat kita ada dalam kemenangan, kita bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita perhatikan di dalam surat 2 atau di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang kelima ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita memuji Tuhan, ungkapan rasa syukur meniup sangkakala, para penyanyi tentu saja dengan berdiri di hadapan Tuhan. Dan saat kita berdiri di hadapan Tuhan merupakan tanda hormat dan kesiapsiagaan. Kalau kita duduk, maka kesetiapsiagaan itu menjadi berkurang. Mengapa? Pikiran kita nggak konsen, kita bisa ngantuk, jujur saja. Kalau di gereja cuma duduk aja, isinya ngantuk kadang-kadang. Dengar khotbah aja sambil sayup-sayup, betul? Tapi saat kita berdiri, itu menandakan bahwa kita tidak melayang kemana-mana, sehingga iblis tidak menggunakan kesempatan itu saat kita beribadah maupun memuji Tuhan untuk meletakkan kakinya di dalam kepala kita, di atas kepala kita, sehingga saat kita memuji sambil berdiri, maka konsentrasi kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Kalau saya membaca dari Alkitab ini memang aneh-aneh ya. Saya nggak mengemukakan, nggak mengucapkan bahasa-bahasa Ibraninya, bahasa asli. Terlalu rumit nantinya. Saya rindu saudara mampu menangkapnya. Kita semua nangkap. Nanti bahasa aslinya saudara bisa cari. Dengan membungkuk, sujud, bertelut, dan terlungkup. Aneh kan? Membungkuk, sujud, dan telungkup. Saya bilang sama Tuhan, kok aneh ya Tuhan? Tapi itu semua yang dikehendaki Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat berikutnya. Nah, di dalam Alkitab mungkin ada yang mengatakan itu kan gaya perjanjian lama. Siapa bilang? Ini gaya perjanjian baru. Kitab penutup itu kan suasana surga. Bukankah suasana surga kita minta di dalam doa Bapa kami, biarlah kerajaan surga itu turun di tengah-tengah kita. Ya, kalau kita suasana surga, setiap hari kita bisa rasakan. Dan kita bisa bersujud dan terlungkup di bawah kaki Tuhan. Why not? Kenapa tidak, saudara? Itu kita lakukan harusnya. Ya kan? Sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kan gengsi. Gengsi ini loh yang membuat kita. Masa orang tua kayak begitu? Masa memuji Tuhan? Pendeta lagi.
pakai begitu-begitu. Saudara, siapapun kita di depan mata Tuhan, ingat, hamba. Sekali lagi, hamba. Hamba itu seperti jongosnya Tuhan. Ya, oleh karena itu lakukan apa yang Tuhan mau, sehingga dengan demikian hidup kita penuh dengan sukacita Tuhan, walaupun dihadapkan apapun juga. Mengapa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Pada saat saya membaca ini juga tertawa, saudara, membungkuk, ya kan, sujud, bertelut dan terlungkup. Satu hari saya dipanggil pelayanan di salah satu gereja, dan gereja itu pada saat saya masuk di ruangan itu, jemaat itu luar biasa, saudara. Mereka mempersiapkan ibadahnya, mereka sujud semua di bawah kursinya begitu, dan mereka berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan, menyerahkan seluruh acara ibadah ini kepada Tuhan. Dan mungkin mereka juga datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Saat mereka sujud di hadapan Tuhan, datang ke gereja dengan beban, pulang dengan kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Maka dari itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelihatannya barang langka, tetapi kalau itu kita lakukan, sangat modern bagi saya dan saudara. Saudara, yang kelima, bagaimana cara kita memuji, memuliakan nama Tuhan? Bernyanyi dengan suara yang keras. Sekali lagi, bernyanyi dengan suara yang keras. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saya bertanya kepada saudara, andai kata saudara hari ini lulus menjadi sarjana, menjadi master, menjadi doktor, menjadi punya titel-titel, kira-kira begitu, kira-kira gitu ya, kira-kira. Saudara teriaknya dalam hati atau teriak dengan keras? Kalau saudara lagi diberkati gitu ya, dapat gaji yang kesekian, 2 kali lipat bonus yang diterima, kira-kira gitu, saudara diam diri atau kita teriak? Ya, kalau diam diri mesti disembunyiin itu bonus-bonusnya supaya ibu-ibunya tidak tahu. Tapi bapak-bapak yang mendengar adalah bapak-bapak yang sudah lahir baru, sehingga dengan demikian saat menerima yang terbaik pasti bersorak kepada Tuhan. Bukankah kita juga sudah menerima yang terbaik dari Tuhan? Yang pertama, dosa kita diampuni, sekalipun merah seperti kermisi, diputihkan seperti bulu domba, seperti sesuatu yang tidak bernoda, bagaikan kertas yang putih. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang merasa dirinya diampuni dosanya. Itu adalah kelepasan yang luar biasa. Mengapa? Jaminan sorga diberikan. Mengapa kita tidak bersorak? Mengapa kita nggak memuji Tuhan dengan suara yang keras? Mengapa suara kita tahan-tahan? Kalau kita marah, sekali lagi saya ulang, sama orang aja suara kita kencang. Kalau kita lagi emosi, suara kita bisa meledak-ledak. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Suara kita hemat-hemat. Ada lagi yang ngomong, nyanyi kok suaranya kencang-kencang. Nah, saya penyanyi, saudara, penyanyi rohani. Saya kalau rekaman, volumenya kurang. Memang dari track operator bisa naikkan, tetapi nada itu nggak pitch, nadanya nggak pas. Tapi saat kita mengungkapkan dengan suara yang ada pada diri kita, dengan volume yang bagus, dengan nada yang pas, maka kita rekaman tidak terlalu berulang-ulang. Untuk apa? Mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk dunia, kita bisa memberikan yang terbaik. Untuk dunia, suara kita keras. Makanya saudara, walaupun saya khotbah 2-3 orang, suara saya tetap keras untuk memuji Tuhan. Walaupun berapa orang, saya kan masuk ke daerah-daerah di Kalimantan, di Nias, di mana pedalaman-pedalaman, yang datang nggak banyak, benar. Tetapi saya tetap dalam volume yang sama bagi saya, suara saya untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan suara yang lantang, agar apa? Setiap
telinga mendengar, dan bakalan apa? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Itu tujuan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, yang keenam, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 20-21, lalu Miriam Nabiah itu, saudara, perempuan Harun mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Wow, saya bilang, bukankah ini pekerjaan anak sekolah minggu, orang-orang yang suka gengsi, ya kan? Sok menari-nari. Kita menari-nari bukan untuk cari penghargaan manusia, kita menari-nari untuk kemuliaan nama Tuhan, karena tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Kenapa kita bisa body language kita, ya kan? Kita persembahkan untuk nama Tuhan. Saya sudah umur, tapi saat saya memuji Tuhan, saya nggak mau diam diri, saudara. Orang mengatakan pendeta Anton kayak orang gila kalau memuji, ya, suka menari-nari. Aduh, puji Tuhan. Karena apa? Justru orang itu melihat saya, mereka memperhatikan saya, menari-nari, kerinduan saya. Yuk ngikutin dong. Iya dong. Yuk ngikutin. Supaya apa? Saya menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya ini jadi penari Jawa sejak SD kelas 3. Lalu menjadi juara-juara menari waktu masih SMA, SD di Jawa Tengah. Jadi, rasanya sekarang kalau dengar khususnya gending-gending Jawa gitu ya, saya mesti menari. Dan lagu-lagu bersair bahasa Jawa sekarang banyak sekali gitu, dan bagus-bagus. Dan saat terakhir saya menyanyi itu bahwa aku ora rewel, aku wis ora rewel, sambil menari-nari saya dengan otomatisnya. Kenapa? Dengan musik yang begitu indah, kenapa tidak dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau dulu aku menari supaya dipuji orang, tapi sekarang aku menari supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai detik ini, kalau saya memuji Tuhan, tidak pernah saya diam diri. Sesuai dengan beat irama lagunya, dan irama-irama itu dipakai oleh Tuhan. Bahkan di ayat ini dikatakan gambus dan kecapi. Iramanya irama yang memang sadar atau tidak, untuk kita bisa memuji dalam tarian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, memujilah dengan benar, tanpa gengsi, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang dicipta oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya suara kita, tapi seluruh tubuh kita. Maka dari itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Bukan cuma mulutnya, ya kan? Tapi seluruh tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketujuh, menurut Mazmur 47 ayat yang ketujuh, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Artinya berteriak dalam bahasa Ibrani-nya itu Hillel, yaitu kata dasar dari haleluya, yang berarti berteriak dengan keras, dengan penuh sukacita. Mazmur 47 ayat 5 dan 6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Jadi saat kita bermazmur, dengan bersorak-sorai, itu Alkitabiah, saudara, bukan pendapat pendeta Anton, ya kan? Itu Alkitabiah. Oleh karena itu, yang ketujuh, berteriaklah untuk Tuhan. Yang terakhir sekarang, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Selanjutnya, untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf dan anak-anak Herman
Dan anak-anak Yedutun, mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut: anak-anak Asaf ialah Zabur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Semia, Hebia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian. Selanjutnya adalah memuji Tuhan, memakai alat-alat musik. Baca juga di Mazmur 105 ya, bahwa memuji Tuhan itu dengan alat-alat musik. Jadi bukan haram. Alat musik itu halal hukumnya. Karena untuk pemuliaan nama Tuhan. Di tangan para penyembah, di tangan para pemazmur, alat-alat musik itu menjadi praise. Bahkan bernubuat pun bisa dilakukan saat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur. Sekarang gereja-gereja semua sudah menyediakan alat-alat musik yang lengkap, ya kan? Sekarang dipersiapkan supaya pemain-pemainnya dikuduskan oleh Tuhan. Bukan malam minggu kelayapan, minggu pagi pelayanan. Ya, tetapi pemain musik ini garda depan saat hendak menghadirkan Allah di tengah-tengah ibadah kita. Jadi pemain musik juga tugasnya sama seperti pendeta, menguduskan diri kepada Tuhan, sehingga permainan musik dari pemain musik diurapi oleh Tuhan. Lihat Daud, begitu memainkan musik, lawatan Allah nyata. Iblis yang ada di Saul bisa lari ke birit-birit. Mengapa? Baru permainan musiknya. Jangan dipikir hanya sekedar pengiring, tetapi pemain musik justru memegang peran bersama dengan para pemimpin pujian, para singer, dan para choir yang ada. Oleh sebab itu, saudara, mari melalui apa yang saya sampaikan, cara memuji Tuhan, saya tidak mengada-ada, tetapi firman Tuhan yang disampaikan. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar menggenapi firman Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Selama 3 season sudah saya sampaikan, biarlah kita diberikan kekuatan untuk mampu melakukannya. Kita akan berdoa, dan setelah berdoa, saya akan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Firman Allah sudah hamba sampaikan, biar jadi berkat bagi anak-anakmu dimanapun berada, dan kapanpun mereka selalu memuji Tuhan, karena anak-anak Tuhan dicipta untuk melakukan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati ibadah IOY jadi berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, agar ibadah ini semakin berkenan kepada Tuhan. Engkau memberkati anak-anakmu yang sudah melayani, sehingga dengan demikian kami tetap menjadi tim yang kompak untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku mau melayanimu, oh Yesus Tuhanku. Ku mau menjadi saksimu di sepanjang hidupku. Seluruh waktu yang ada ku persembahkan bagimu. Pakailah aku sesuai kehendakmu. Ku pasrahkan tubuh, jiwa, rohku. Ku mau bekerja di ladangmu. Terimalah Tuhan persembahan hidupku.
jadikanku sebagai alatmu. Ku mau melayanimu, oh Yesus Tuhanku, mau menjadi saksimu di sepanjang hidupku. Seluruh waktu yang ada ku persembahkan bagimu. Pakailah aku sesuai kehendakmu. Ku pasrahkan tubuh, jiwa, rohku. Ku mau bekerja di ladangmu. Terimalah Tuhan persembahan hidupku, jadikanku sebagai alatmu. Pampar pam pam pam, jujur jujur, yeah 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 yeah, la 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 la. Oh, hey, ku pasrahkan tubuh, jiwa, rohku. Ku mau bekerja di ladangmu. Terimalah Tuhan persembahan hidupku, jadikanku sebagai alatmu. Jadikanku sebagai alatmu. Jadikan aku sebagai alatmu, alatmu. Oh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan dengan topik pujian dan penyembahan seri yang ketiga atau yang terakhir, dengan subtema bagaimana cara memuji dan menyembah Tuhan yang benar menurut firman Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Anton Lagiono MTH. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semuanya dan menjadi rema dalam kehidupan pribadi kita. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Anton Lagiono yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Anton Lagiono, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silakan mentransfer ke akun Yamari di BCA dengan nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat seserahkan kepada hambanya yang bertugas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada seluruh tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan khotbah seri ketiga terakhir dari topik pujian dan penyembahan dengan subtema bagaimana cara memuji dan menyembah Tuhan yang benar menurut firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-161 Sabtu 16 September 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan secara serial selama 3 minggu yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi seluruh sahabat dan mitra Yamari yang setia beribadah melalui
YouTube, dimanapun mereka berada, agar kebenaran firman Tuhan tersebut berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan juga dapat dipraktekkan di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan daripada seluruh sahabat dan mitra Yamari, Tuhan. Agar demikian mereka juga dapat menyampaikannya kepada setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana memuji dan juga bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, sebagai sumber berkat, berkati hamba-hamba-Mu tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dalam seluruh kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan, maupun dimanapun Tuhan mengutus mereka, agar demikian seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu menjadi garam dan terang, menjadi kitab yang terbuka bagi umat di mana Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu. Allah Bapa di surga, Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk seluruh tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi Hedwin Kanggianto SPMPM yang akan memaparkan materi kesehatan dengan tema dampak kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh dalam ibadah online Yamari ke-162 Sabtu 23 September 2023. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati dan mengurapi mereka di dalam seluruh persiapan daripada tim penata layanan, dan juga Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi Hedwin Kandrianto, agar demikian materi tersebut juga dapat melengkapi seluruh kehidupan daripada setiap mitra dan sahabat Yamari yang terus dan senantiasa setia beribadah bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh program pelayanan Yamari di bulan September sampai pada bulan Desember 2023, baik persiapan Lokal Karya Nasional Yamari ke-8 yang akan berlangsung pada tanggal 12 sampai pada 15 Oktober. Demikian juga pelayanan misi Yamari ke Pekanbaru akhir bulan Oktober 2023 dengan fokus kegiatan kebaktian kebangunan rohani kaum muda, seminar kesehatan mengenai narkoba dan seks bebas, dan juga pelayanan ibadah minggu di setiap mitra dan juga di setiap denominasi di sekitar Pekanbaru. Kiranya Tuhan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu mengurapi dan melengkapi setiap hamba-hamba-Mu di dalam seluruh persiapan mereka dan pelayanan mereka, agar seluruh pelayanan yang akan dilakukan di Pekanbaru biarlah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta John Fat yang mengkoordinir seluruh panitia di tempat tujuan daripada pelayanan misi, yakni di Pekanbaru. Tuhan juga yang memberkati dan juga melindungi mereka semuanya, dan seluruh dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan sendiri sumber segala berkat memenuhi seluruh panitia di Pekanbaru. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayanan daripada Yamari Jakarta dan seluruh pelayanan Yamari cabang di 11 kota besar Indonesia dan juga Singapura. Kiranya Tuhan terus mendampingi, mengurapi, agar seluruh program pelayanan Yamari sungguh-sungguh berdampak positif bagi setiap sahabat dan juga mitra Yamari yang terus senantiasa bersama-sama bergandengan tangan mengharapkan pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan rohani mereka melalui seluruh pelayanan Yamari. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk setiap mitra dan sahabat Yamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga. Kiranya kuasa nama Yesus yang memulihkan mereka, yang menolong mereka semua dari seluruh sakit penyakit yang mereka deritakan. Demikian juga problema yang mereka hadapi dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhanlah penolong yang sesungguhnya.
Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari Bapak Yusak Setiawan, Bapak Sian Liang, Bapak Hones Saswita, Bapak Sugi Suradinata, yang semuanya ada di Jakarta. Ya Tuhan, lawat mereka satu persatu dengan kuasa-Mu, dengan berbagai penyakit yang mereka beritakan. Hanya Tuhanlah dokter, tabib ilahi yang mereka harapkan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Martinus Tadu, Bapak Tommy Fredrickson Tadu, Bapak Ferdinand Buce Tadu, Bapak Kak Bembu Kula Awang. Mereka ada di Atambua dan Sumba dengan seluruh beban dan penyakit yang mereka deritakan. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan kiranya kuasa nama Yesus yang sungguh-sungguh ajaib dan dahsyat itu menjamah, memulihkan mereka semuanya. Serta kami berdoa juga untuk seluruh tim medis yang merawat mereka, anugerah dan pertolongan Tuhan bersama-sama, sehingga mereka seluruhnya boleh mengalami akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk seluruh permohonan, doa dan ucapan syukur kami ini kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, penolong kami yang ajaib, kekasih jiwa kami, serta yang senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan alamnya, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menerima doa berkat oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya kita akan pujikan sebab Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
yang ke-162. Tuhan Yesus memberkati.